Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davananto Wasaputra, NIM 114210083 dari Grup 7 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai arahan fungsi kawasan menggunakan metode scoring. Pada acara 4 kali ini kita membutuhkan data, yaitu peta acara 1 yang telah kita digitasi. Langkah pertama adalah kita membuka aplikasi ArcGIS atau ArcMap. Lalu selanjutnya kita akan membuat peta kemiringan lereng dengan cara mengekspor pada batas administrasi, yaitu kita klik kanan, lalu kita ke data, terus ekspor data. Setelah itu kita pilih sesuai dengan folder yang ingin kita gunakan, lalu kita klik yang kemiringan lereng, kita save, kita OK. Lalu setelah itu pada batas administrasinya bisa kita unchecklist saja. Lalu selanjutnya kita akan menggabungkan ketiga poligon ini menjadi satu poligon, yaitu kita klik kanan pada kemiringan lereng, lalu kita ke edit feature, kita ke start editing, lalu setelah itu kita blok keseluruhan wilayah, lalu kita ke editor, kita merge. Oke. Langkah selanjutnya kita akan membuat peta curah hujan dan peta jenis tanah menggunakan peta kemiringan lereng. Caranya sama, setelah kita merge, kita akan stop editing terlebih dahulu. Yes. Lalu selanjutnya kita akan membuat peta curah hujan dan jenis tanah, kita klik kanan, lalu kita ke data, kita ke export data. Untuk outputnya kita memilih yang curah hujan, lalu kita save. Lalu untuk selanjutnya adalah peta jenis tanah. Baik, setelah kita membuat 3 jenis peta ini, kita akan membagi setiap peta, mau itu kemiringan lereng, curah hujan, dan jenis tanah, menjadi ke 6 bagian atau 6 poligon. Yang pertama-tama kita akan membuat yang kemiringan lereng terlebih dahulu, kita klik kanan, lalu kita edit feature, kita start editing. Setelah itu kita memilih peta yang akan kita gunakan. Lalu kita akan memilih cut polygon tools. Lalu kita akan membuat saja poligonnya. Setelah kita membaginya menjadi 5, kita ke editor, lalu kita ke stop editing. Lalu untuk selanjutnya kita akan membuat pada peta curah hujan. Kita mengklik kanan pada curah hujan, lalu kita ke edit feature, kita start editing, lalu kita pilih petanya, lalu kita ke cut polygon tools. Baik, pada peta curah hujan juga sudah dibagi menjadi 5, kita ke editor, lalu kita stop editing. Lalu yang terakhir kita akan membuat 5 poligon itu pada peta jenis tanah. Caranya sama, kita klik kanan, lalu kita ke edit feature, start editing, terus kita memilih ini, lalu kita memilih cut polygon tools. Baik, untuk peta jenis tanah juga sudah selesai, kita ke editor, lalu kita stop editing. Baik, untuk langkah selanjutnya, adalah kita ke kemiringan lereng, kita klik kanan, lalu ke open atribut tabel, lalu ke tabel option, kita ke additive field, kita memberi namanya yaitu score KL. Lalu type-nya kita long integer, kita OK. Lalu kita ke tabel option lagi, kita additive field, lalu kita memberi nama keterangan. Untuk type-nya itu text, kita OK. Lalu kita akan memasukkan skor KL dan keterangan sesuai dengan buku panduan sistem informasi lingkungan. Untuk menginput ke dalam tabel ini, kita memilih pada kemiringan lereng, kita klik kanan, lalu kita ke edit feature, kita start editing terlebih dahulu. Baru kita bisa memasukkan nomor atau menginput angka-angka yang ada pada buku panduan ke dalam sini. Lalu setelah kita selesai memasukkannya, kita ke editor,
lalu kita ke stop editing. Untuk selanjutnya kita akan memasukkan skor dan keterangan pada curah hujan, yaitu klik kanan, open atribut tabel, tabel option, add field, lalu kita menulisnya skor CH atau skor curah hujan, type-nya kita memilih long integer, kita oke. Lalu kita ke type table option kembali, additive field, lalu kita masukkan dengan keterangan, lalu type-nya yaitu teks, kita oke. Lalu kita memasukkan menginput data-data yang ada di buku panduan ke dalam sini dengan cara kita klik kanan pada curah hujan, lalu kita ke edit feature dan kita start editing. Baik, setelah kita menginput data-data yang ada pada buku panduan, maka kita akan ke editor, kita ke stop editing. Lalu kita akan melanjutkannya dengan menginput skor dan keterangan pada jenis tanah, yaitu kita klik kanan pada jenis tanah. Lalu kemudian kita ke open attribute tabel, tabel option, additive field. Kita memberi nama yaitu skor JT atau skor jenis tanah. Kita type-nya adalah long integer, kita oke. Lalu kita ke tabel option kembali, ke additive field. Namanya kita buat menjadi keterangan. Lalu kita ke teks, type-nya kita ganti menjadi teks, terus kita oke. Baik, kita akan menginput skor dan keterangan yang sesuai pada buku panduan, yaitu dengan cara kita mengklik kanan pada jenis tanah, kita edit feature, start editing, lalu kita akan menginput saja. Baik, setelah kita selesai menginput skor dan keterangan sesuai dengan buku panduan, kita mengklik kanan pada jenis tanah, lalu kita mengklik pada editor, terus kita stop editing. Selanjutnya kita akan melakukan overlay pada masing-masing peta, yaitu peta jenis tanah, curah hujan, dan kemiringan lereng, yaitu pada geoprocessing. Terus kita memilih yang union. Lalu untuk input feature-nya, kita memasukkan yaitu kemiringan lereng. Lalu kita memasukkan yang curah hujan, dan kita memasukkan yang terakhir yaitu yang jenis tanah. Yaitu kita klik OK. Baik, maka sudah terlihat hasil overlay dari ketiga peta tersebut. Lalu langkah selanjutnya kita mengklik kanan pada arahan fungsi kawasan ini. Lalu kita ke open attribute tabel. Setelah itu kita ke tabel option, ke add field. Lalu kita memberi nama yaitu skor total. Dengan type-nya yaitu long integer. Precision-nya kita ganti menjadi 100. Lalu kita OK. Lalu kita ke tabel option lagi. Kita ke add field. Lalu memberi nama menjadi keterangan total. Lalu kita mengubah type-nya menjadi teks. Dan length-nya menjadi 100 karena keterangannya akan panjang, yaitu lalu kita OK. Setelah itu, kita akan ke skor total dan keterangan total. Pada skor total kita akan klik kanan, lalu kita ke field calculator. Lalu kita akan menjumlahkan dari skor yang tadi, skor kemiringan lereng, curah hujan, dan jenis tanah. Pada skor total yaitu hasil perjumlahan dari ketiga skor, yaitu kemiringan lereng, jenis tanah, dan CH, lalu kita OK saja. Maka hasil dari perjumlahan dari perjumlahan ketiga skor telah didapatkan. Lalu setelah itu kita bisa ke select by attribute untuk menentukan keterangan-keterangannya atau untuk menginput keterangan-keterangannya, yaitu select by attribute. Lalu dengan rumus skor total lebih dari sama dengan, nah untuk lebih dari sama dengannya ini kita sesuaikan dengan yang terdapat pada buku panduan sistem informasi lingkungan. Untuk yang pertama yaitu skor total lebih dari sama dengan 45, terus kita N, skor total kurang dari sama dengan 90. Lalu kita apply. Lalu kita ke keterangan total, kita field kalkulator, dan kita tuliskan yaitu kawasan fungsi budidaya tanaman, tahunan, dan permukiman. Lalu kita OK.
Lalu selanjutnya adalah kita mengganti skor total lebih dari sama dengannya menjadi lebih dari sama dengan 91 dan kurang dari sama dengan 135. Lalu kita apply. Lalu ke keterangan total, kita ke kalkulator. Lalu kita mengganti keterangannya yaitu kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan. Setelah itu kita akan mengganti kembali skor totalnya menjadi 130, lebih dari 136 kurang dari 180. Lalu kita apply dan keterangan totalnya kita fill kalkulator kembali dan kita ganti namanya menjadi kawasan fungsi penyangga. Lalu kita oke. Lalu yang terakhir adalah kita mengganti skor total lebih dari sama dengan 181 sampai skor total kurang dari sama dengan 225. Lalu kita apply dan kita klik kanan build kalkulator. Lalu kita mengganti namanya yaitu kawasan fungsi rindu. Lalu kita oke. Baik, bisa dilihat bahwa semua telah terisi. Lalu kita tutup saja. Setelah itu kita akan melakukan simbologi pada masing-masing wilayah, yaitu dengan cara klik kanan pada arahan fungsi kawasan, lalu ke properties, lalu ke kategoris. Untuk value field-nya kita ganti menggunakan keterangan total, add value field. Dan kita mengganti warnanya sesuai dengan kebutuhan. Kita telah melakukan simbologi pada peta arahan fungsi kawasan tadi. Lalu selanjutnya kita akan ke layout view untuk membuat keterangannya. Untuk membuat keterangan kita harus membuat kotakan terlebih dahulu, yaitu kita ke rectangle, lalu kita membuat kotakannya. Lalu setelah itu kita menghapus fill color-nya menjadi no color dan outline color-nya menjadi hitam. Setelah itu kita akan menulis teks pada teks ini dan kita akan menulisnya menjadi keterangan. Kita zoom saja supaya lebih jelas. Lalu untuk mengganti ukuran teksnya dan jenis teksnya kita bisa ke change symbol. Lalu kita ganti menjadi Times Roman dan ukurannya kita ganti menjadi 12. Kita oke. Kita apply, kita oke. Baik, untuk langkah selanjutnya kita akan membuat kotakan-kotakan keterangan yaitu di bagian rectangle. Kita akan membuat sebanyak 4 kotak agar sesuai dengan kawasan fungsi yang kita gunakan. Baik, setelah kita membuat 4 kotak, kita akan menuliskan keterangan seperti dengan arahan atau kawasan fungsi yang telah kita gunakan. Yaitu yang pertama adalah kita menuliskan yaitu kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan dan permukiman dalam kurung skor 45 sampai 90. Kita tutup kurung. Kita oke. Lalu kita gunakan untuk keempat kotak tersebut. Seperti ini hasil dari keterangannya, yaitu kita dapat 4 kotak dan keterangan atau nama dari kawasan fungsi yang kita gunakan beserta skor batas akhir dan batas awalnya. Lalu kemudian kita juga membuat sumbernya, kita juga mencantumkan sumber dari peta ini. Untuk sumbernya sendiri yaitu pedoman penyusunan pola RLKT tahun 1986. Lalu kita akan membuatnya menjadi bold. Oke.
Baik, seperti ini hasil akhir dari praktikum acara 4, yaitu arahan fungsi kawasan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.